Pagi Tuhan memberkati. Salam dan bahagia. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja LPTK Santo Yakobus Maroke. Perkenalkan, nama lengkap saya Clemencia Darmawati Kewa. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan BEK 1 tahun 2024 pada LPTK Santo Yakobus Maroke. Saya sebagai pengasuh guru mata pelajaran pendidikan agama Katolik di SDN Kartini Labala, Kecamatan Wulandoli. Nomor induk mahasiswa PPG 24889051018 LPTK Santo Yakobus Maroke. Pada hari ini, hari Kamis, tanggal 17 Oktober tahun 2024, saya akan melaksanakan ujian kinerja dengan tema 10 Perintah Allah sebagai pedoman hidup di SDN Kartini Labala, Kecamatan Wulandoli. Berikut video ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Pemikiran lain, tambah lagi 3 pas? 3 pas. Oke.
Oke. Nanti sebentar. Salah satu contoh masalah yang ada dalam masyarakat. Tahu yang ada namanya masalah? Tahu? Masalah itu kita semua sudah pernah dengar kata masalah. Setelah itu sebutkan satu contoh aturan yang dipakai untuk mengatasi masalah tersebut. Terus yang berikut, apa maksud Allah memberikan 10 perintah Allah? Nanti pertanyaan ini dikerjakan di dalam RKPD. Waktu 5 menit. Jadi kelompok bawah dipersilakan. Nomor 1.
Semua berdiri. Mengapa Tuhan mengatakan terlebih dahulu, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat yang dipindahkan sebelum menyampaikan 10 perintah Allah. Karena Tuhan yang membuat perintah-perintah tersebut. Temukan firman atau perintah Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan nomor 1, 2, dan 3. Temukan firman atau perintah Allah yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia nomor 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Tulislah 10 perintah Allah, perintah Tuhan menurut teks kitab Kebiasaan. Jangan Untuk kelompok gunung, 6 tanya. Oke, jadi semangat. Kelompok laut, kita lari ke laut. Kelompok laut dipersilahkan. Mengapa Tuhan mengatakan terlebih dahulu, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan sebelum menyampaikan 10 perintah Allah. Karena Tuhan yang membuat perintah-perintah tersebut. Nomor 2, temukan firman atau perintah Allah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Nomor 1, 2, 3. Mengapa Tuhan Allah menyatakan terlebih dahulu, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari perbudakan bangsa Mesir. Sebagaimana di dalam teks kitab suci Keluaran 20 ayat 2. Coba lihat sama-sama dalam kitab suci itu ayat 2. Di situ 10 perintah Allah diawali dengan kalimat apa? Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Kalimat pembuka ini menjadi dasar bahwa 10 perintah Allah tidak ditujukan untuk mengatur, itu tidak. Mengatur itu tidak. Atau mengikat. Jadi perlu dipahami kata kuncinya, 10 perintah Allah
kegiatan proses belajar tadi kurang lebih beberapa menit tadi, jam 2 jam atau 3 jam tadi, Ibu mengajak kita untuk merefleksikan kembali, merefleksikan kembali pembelajaran kita tadi. Oleh karena itu Ibu mengajak kita untuk duduk tenang, siap batin, konsentrasi, sambil merenungkan beberapa pertanyaan sebagai panduan. Pertanyaan yang pertama, apakah aku selama ini segala peraturan baik di dalam keluarga, di dalam sekolah, maupun dalam lingkungan masyarakat itu saya selalu mentaati atau melanggar? Tapi yang di sini yang dimaksudkan adalah yang saya taati. Itu apa? Yang berikut, apa manfaat dari sikap atau disiplin terhadap berbagai aturan yang ada? Kira-kira manfaat bagi saya itu apa kalau saya mentaati aturan? Maka aturan itu manfaatnya untuk pribadi saya itu apa? Yang berikut, apakah aku merasa tidak suka dengan aturan? Aturan yang ada itu saya suka atau tidak? Dan yang terakhir, apakah pembelajaran hari ini mulai dari awal tadi sampai akhir ini menyenangkan bagi saya atau tidak? Dan apa manfaatnya bagi pribadi saya sendiri? Itu direnungkan masing-masing sebagai bahan refleksi untuk kita bawa pulang pembelajaran kita hari ini. Sudah? Oke. Sebagai aksi yang harus kita buat adalah ini. Aksinya akan dibagikan kolom itu ada 2 yang memuat tentang pertanyaan, persoalan yang ditemukan di dalam lingkungan masyarakat, lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga. Persoalan apa saja. Terus kira-kira kalau persoalan itu melanggar peraturan yang termuat di dalam 10 Kuintala itu apa? Contohnya, mengambil uang milik teman tanpa sepengetahuan pemiliknya. Maka termuat dalam 10 Kuintala itu apa? Jangan curi. Kalau tidak ke gereja, termuat di dalam 10 Kuintala apa? Kuduskanlah hari Tuhan. Kalau misalnya ada orang punya jamu, jangan curi. Satu, itu dikerjakan di rumah. Setelah itu, pertemuan berikut baru dikumpulkan. Sudah? Oke, terima kasih. Baik anak-anakku, sebelum kita tutup kegiatan kita hari ini, ada sedikit pesan. Karena ini hari kita belajar tentang peraturan, maka yang namanya aturan kita harus patuhi. Yang konsepnya adalah termuat di dalam 10 Kuintala. Contohnya, hari Minggu harus ke gereja. Pulang sekolah beri salam kepada orang tua. Ini merupakan bentuk hormat kita, ibu dan jangan lupa juga sekarang iklimnya tidak bersahabat. Panas sekali toh sekarang. Panas sekali. Jam 9 sudah panas. Jagalah kesehatan. Siang-siang pulang sekolah jangan langsung mandi. Itu baru pilih langsung tenang. Dan kalau datang ke sekolah itu panas berimbang dengan air minum. Supaya jangan minum air mentah. Jagalah kesehatan. Dan yang terakhir itu
Bapa